Assalamualaikum Bapak, Baik. permisi, punten mengganggu Pak. Waalaikumsalam, mangat Bu. Duh, kayaknya Bapak lagi sibuk ya Pak? Dia lagi nyantai di taman ini Bu. Ada apa Bu? Ini Pak, saya mau menyerahkan berkas-berkas untuk kelengkapan saya kan giliran seperti si Pak. Besok ya? Pak, iya jadwalnya. Besok Pak jam ketiga atau Jam 4. 3, iya. Di kelas berapa Bu? Di kelas 9 Kak, di kelas 9D yang pojok sebelah kiri itu Pak. Mana Bu? Ini Bapak. Nanti tujuan pembelajarannya apa Bu? Kebetulan Pak, minggu pertama ini saya pas menyampaikan materi ke anak-anak itu tentang teks naratif Pak. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu siswa memahami teks naratif sederhana terkait cerita rakyat di wilayahnya masing-masing. Itu Pak, jadi biar anak-anak ya mengenal cerita setempat tapi dalam bahasa Inggris gitu Pak, dalam bahasa Inggris yang sederhana. Itu Ambilnya rencananya cerita apa Bu? saya ingin menyampaikan materi tentang Malim Kundang Pak. Ya kebetulan kan pesan moralnya kalau cerita Malim Kundang itu sangat jelas ya Pak ya, tentang anak yang durhaka. Jadi saya harapkan nanti siswa bisa mencermati juga dari alur ceritanya, bisa jadi harapannya nanti setelah belajar itu. Betul sekali. Jadi nanti penanaman moral ke siswanya juga akan terasa nilai-nilai moralnya. Untuk mencapai harapan itu apa yang nanti dilakukan langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang akan dilakukan Pak, yang pertama tentunya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu ya Pak ya ke anak-anak. Kemudian saya akan memperlihatkan dalam bentuk video ya Pak cerita tentang Malim Kundang, ada gambarnya, ada apa ya, jadi saya buat menarik mungkin ya, semenarik mungkin. Kemudian setelah itu anak-anak diminta untuk mengamati video tersebut, mencermati, dan saya minta untuk menerjemahkan karena tadi video yang tadi saya buat itu sudah dibuatnya ke dalam bahasa Inggris Pak. Ya, menerjemahkan, kemudian dia langkah-langkah berikutnya itu mereka berdiskusi, kemudian menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa Inggris sederhana yang mereka kuasai. Seperti itu Pak. Ada mungkin anak-anak masih kesulitan dalam belajar itu? Oh pasti Pak, namanya pelajaran bahasa Inggris ya Pak ya, terutama kosakata. Makanya yang saya tekankan pada pelajaran kali ini itu adalah penguasaan kosakata supaya siswa bisa menceritakan kembali ya dengan bahasa yang sederhana ya, dengan bahasa Inggris yang sederhana. Itu Pak, penguasaan kosakata yang paling terutama jadi kendala. Untuk meningkatkan kendala itu, menghilangkan kendala itu, mungkin punya metode yang lain atau metode yang akan Iya, saya sih sudah berusaha ya ke anak-anak setidak-tidaknya sering-sering buka kamus Pak, kemudian latihan selalu untuk kalau ada bacaan-bacaan yang sederhana saya minta sok berusaha terjemahkan. Jadi kalau ada buku bahasa Inggris Pak, jangan alergi, jangan males baca, biarpun itu bahasa asing, siapa tahu kita juga beruntung jalan-jalan ke luar negeri atau seperti apalah ya, saya selalu memotivasi mereka Pak. Kalau metode nanti yang melaksanakan mau metode apa Bu? Awalnya saya akan menyampaikan secara sekilas materi secara ceramah dulu ya Pak ya, tujuan apa dari teks naratif itu. Kemudian saya juga akan menyampaikannya dengan cara diskusi untuk menjawab pertanyaan Pak. Nah setelah ada diskusi juga nanti siswa itu akan bermain peran ya, menceritakan kembali cerita yang ditayangkan tadi ya, dengan bermain peran Pak. Untuk memudahkan pembelajaran nanti apa yang digunakan oleh Ibu medianya? Medianya Pak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, media yang pertama kebetulan saya mau pakai TV pintar Pak, sekolah kita kan biar gak mubazir ya Pak ya, TV pintarnya. Kemudian saya siapkan video-video sederhananya. Terus juga saya akan menggunakan media berbentuk cat Pak ya, untuk melengkapi video apa yang ditampilkan di TV pintar itu. Kemudian kalau media kamus jelas ya Pak ya, untuk kamus. Saya kira itu aja sih Pak. Satu lagi itu mungkin saya minta ke penjaga sekolah untuk menyiapkan
biar ketika saya memutar video suaranya lebih terdengar jelas Pak, yaitu pakai ya, pengeras suara. iya betul, pengeras suara untuk ruangan Pak. Berarti sudah siap Bu ya? Insya Allah Pak siap makanya. Ya, mungkin nanti besok jam berapa Bu? Jam ketiga keempat Pak, Jam 14 9 G. Iya. Ya, mungkin kalau Bapak lupa tolong diingatkan. Iya, pakai mangga Bapak siap. Ya udah Bapak, terima kasih punten ini mengganggu Pak, saya pamit Bapak, ya. dulu. Mangga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Yuk. Silakan Bu. Aduh, Bapak. Lu saya ngajarnya coret ya Pak ya. Enggak juga. Grogi dilihat Bapak. Kan biasa, sudah lama ngajar kan. Aja udah biasa juga kalau misalnya dilihatin sih ya grogi. Biar nanti ada peningkatan dari setiap harinya. Tadi Ibu sudah mengajar dengan sangat baik dan Bapak lihat. Tadi dirasakan oleh Ibu itu sudah sesuai nggak dengan RPP yang Ibu kalau dirasakan saya sih sudah sih Pak, cuman memang menurut saya tidak 100%. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika di lapangan, tiba-tiba terbesit saya begini ya, kayaknya kalau begini menarik ya. Jadi biarpun di teorinya saya melakukan yang itu, mungkin tadi ada sedikit tambahan bagian-bagian yang saya tambahkan secara spontan Pak, ya supaya lebih menarik lagi. Ya kalau tujuannya bagus ya nggak apa-apa sih Bu. Kita tambah-tambah. Asal jangan terlalu menyimpang dari rencana RPP itu. Ya alhamdulillah sih Pak. Kalau ada hal yang mungkin dianggap berat tadi mengajar yang ada sih Pak, ini kan pelajaran bahasa Inggris ya Pak ya. Jadi kesulitan utama bahasa Inggris itu nomor satu bagi anak-anak tuh anak-anak kesulitan untuk memahami kosakata dari cerita tersebut. Biarpun mungkin dalam cerita ini saya kan memberi contohnya tentang cerita Malin Kundang ya Pak, cerita yang sudah sangat dikenal sama anak-anak. Tetap saja mereka itu mempunyai kesulitan untuk menerjemahkan kata per katanya seperti itu Pak. Berarti sudah ada pemahaman untuk anak. Iya sudah. Tapi nanti berarti ada kekurangan masih belum 100% ya? Ya. Berapa persen Bu? Saya kira 85% Pak. 85%. Kenapa saya katakan 85%? Karena tujuan pembelajaran tercapai ya. Cuman ya itu tadi karena kesulitan dalam pemuasan kosakata itu anak-anak itu mengerjakannya ya agak sedikit lama. Masalahnya adalah kosakata itu. Iya kosakata itu Pak. Ya. Tadi Ibu sudah mengajar dengan baik, ya, ada sedikit cukup diperbaiki, berarti nanti ada penugasan ke anak kosakata. Iya betul sekali Pak. Kalau dulu saya waktu belajar itu disuruh oleh guru bahasa Inggris itu adalah adanya kartu kosakata, cari anak yang menghafal 5 kosakata per hari. Ya. Ya, itu menjadi tabungan untuk anak itu. Ya, terima kasih Bapak atas masukannya ya. Insya Allah kedepannya saya akan berusaha, kalau perlu jangan 5 gitu ya. Kalau 10 mungkin lebih banyak lagi, tapi ya kemampuan anak-anak kita mengukur kemampuan anak juga Bu. Iya betul. Jadi nanti kedepannya bagaimana Bu agar lebih meningkatkan? Agar lebih meningkatkan, karena ini kan kesulitannya jelas di kosakata. Mungkin nanti kedepannya sebelum pembelajaran dilaksanakan, misalnya saya sekarang mempelajari teks naratif ya Pak ya. Jadi saya akan menugaskan kepada siswa untuk mempelajari kosakata terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kosakata yang terkait dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Itu Pak. Ya, mudah-mudahan keinginan Ibu tercapai. Amin, insya Allah Pak dilaksanakan. Tadi yang sudah Ibu laksanakan sudah dinilai dengan 10 survei saya sebagai kepala sekolah. Dan terima kasih Ibu sudah mendidik anak-anak kita, mudah-mudahan anak kita berhasil ke depannya. Itu saja mungkin untuk hari ini dan ke depannya diperbaiki lagi ya. Iya Bapak, terima kasih banyak atas motivasinya. Mohon maaf juga barangkali saya masih kurang baik Pak ngajarnya Pak ya. Tapi ya kedepannya insya Allah saya akan berusaha lebih baik. Ya udah Bapak, saya mohon pamit. Ya. Terima kasih banyak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak.